sesungguhnya ketika mereka ke sini itu berjemur bukan pornografi. Kita aja yang ngeres kata. Ini mulai 1-2 tahun terakhir inilah ya, mulai ada tema baru, ngaji kebangsaan. Biasanya ngaji muludan, Agustusan. Ini ada tema baru ngaji kebangsaan. Dan ini menjadi penting, karena ini zaman milenial. Milenial itu lintas batas. Lintas batas pengetahuan, lintas batas kebudayaan, itu milenial. Orang Malang bisa berbudaya Eropa. Tidak lagi mengatakan aku cinta padamu, tapi I love you. Orang Malang bisa makan spaghetti, bahkan lebih spaghetti daripada orang Itali. Orang Malang bisa lebih Arab dari Arab. Bahkan takbirnya bisa lebih tinggi dari Saudi. Ini adalah milenial. Sebuah ruang lintas batas. Masa mudanya Bapak Rektor untuk menjangkau Afrika, untuk melihat gajah, mesti menunggu flora dan fauna. Ya ini yang tua-tua ini. Makanya kalau dulu flora dan fauna acara favorit karena menunggu gajah dari Afrika. Walaupun kadang diganggu siarannya Pak Harmoko. Tapi sekarang lintas batas, yang penting punya kuota, tinggal pegang smartphone, semua jadi satu di situ. Cari center ya di situ, cari radio di situ, cari koran di situ, cari televisi di situ, dan cari apapun di situ tinggal ketik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar. Itu milenial. Ini milenial. Manusia bertemu dalam satu ruang yang sesungguhnya adalah capaian-capaian peradaban. Akan tetapi satu yang tidak bisa dijangkau oleh anak milenial, apa? Batas teritori negara. Engkau bisa menjadi lebih Arab dari Arab, tapi ketika orang Malang pergi ke Arab, tetap ditanya, pasportmu mana? Kita bisa lebih Amerika daripada Amerika. Bapak Rektor ini lebih Jerman dari Jerman kayaknya. Tapi kalau ke Jerman tetap ditanya pasportnya mana. Artinya batas teritori makhluk milenial adalah batas negara bangsa. Atau batas nation state. Dan batas negara bangsa atau nation state, ini adalah batas yang diberikan oleh Allah berupa pesan khusus pada umat Rasulullah. Umat Nabi Musa tidak mendapat pesan kebangsaan. Umat Nabi Isa tidak mendapat pesan kebangsaan. Bisa kita telusuri dari Injil dan dari Taurat. Kenapa? Karena umat-umat sebelum Rasulullah ini umat yang sangat sektoral. Bahkan ada yang landlock, ada yang terkunci di daratan. Nabi Adam umatnya baru satu keluarga. Ya problemnya baru urusan cinta. Nabi Nuh umatnya satu kampung. Dan pikniknya juga belum jauh. Jadi jauh karena dilemparkan banjir. Umat Nabi Musa, walaupun Nabi Musa garangnya kayak gitu, baru seputaran Mesir sama Filistin. Nabi Isa baru sampai Romawi, itu pun Romawi yang datang. Umat Nabi Musa belum sampai Malang. Apalagi sampai Kangean belum. Kalau ada yang di Kangean. Tapi umat Rasulullah ini adalah umat yang sudah lintas batas. Ketika Rasul jadi nabi, seluruh dunia sudah ada isinya. Sudah ada makhluknya. Dan makhluk di zaman Rasulullah sudah punya identitas bangsa. Makanya pesan waja'alnakum syu'uban wa qabaila cuman dikunci dengan satu kalimat, lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Karena Rasulullah jadi nabi itu umatnya sudah macam-macam. Dan bentuknya sudah berubah. Nabi Adam bentuknya masih tinggi ya segede inilah kalau Nabi Adam 60 dhira itu sak dhira segini. Artinya sekitar 55 meter.
Besar umat Nabi, zaman Nabi Adam itu gede, wong kadalnya aja segede dinosaurus. Besar memang. Iya, zaman Nabi Musa itu bulunya itu masih menusuk kain. Jadi Nabi Musa itu kalau pakai jaket, itu bulunya keluar menusuk bajunya itu ya kayak landak gitu kira-kira lah. Tapi zaman Nabi Muhammad pergeseran manusia lepas dari benua, lepas dari pulau, menghasilkan wajah dan bentuk yang sudah berbeda. Beda, sudah yang masih terkunci di Arab berubah, apa tetap cantik ganteng. Yang bergeser ke Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang bergeser ke Afrika hitam gosong kayak kopi, yang geser ke Cina berubah menjadi tembem sipit-sipit, yang geser ke Indonesia menjadi kecil-kecil pesek-pesek minimalis. Lah ini ketika Nabi Muhammad jadi nabi, makanya pesan kebangsaan itu diberikan kepada nabi. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi perbenturan peradaban, perbenturan kemanusiaan, kaum muslimin itu diajarkan satu. Yang pertama sholat. Sudahlah kamu sholat situ. Ini menghadap kemana? Ini masjid sini. Menghadap ke barat. Gak boleh masjid di Indonesia menghadap ke timur, gak boleh. Masjid ke barat sana. Sholatnya. Karena di sana ada kiblat. Kiblat itu di Makkah. Wujudnya batu yang ditumpuk. Yang merupakan tanda peradaban pertama di muka bumi itu peradaban Adam yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Agar kita selalu ingat ke sana karena Nabi Adam turun, tandanya itu. Untuk mengingat kita bahwa kita ini akan pulang ke kampung halaman dan untuk mengingat bahwa kita ini alien yang pertama, itu aja. Loh, manusia ini alien pertama karena turun dari langit. Ya makanya karena alien ya rakusnya luar biasa, pinternya luar biasa, memimpinnya luar biasa dan bentuknya paling bagus, wong. Alien. Kita ini makhluk langit, makanya bentuknya ya berbeda dengan kambing. Makanya kita disebut ahsani takwim, bentuk terbaik. Kambing dari dulu mulutnya begitu, kalau lapar Mbak kalau pengen kawin Mbak itu udah dari dulu. Tapi mulut manusia bisa ngomong, bisa bahkan tidak bunyi pun bisa ngomong. Ahsani takwim, tangannya paling baik. Tangan monyet kalah sama manusia, tangan monyet gak bisa utek-utek upil, gak bisa. Ngupil gak bisa. Tangan manusia bisa, ini ahsani takwim. Bahkan bisa ngomong. Lah ini laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tapi ahsani takwim kita ini sudah berbeda-beda di zaman Rasulullah. Sudah pesek, masih cakep, macam-macam ahsani takwimnya. Lah kita kebagian ahsani takwim Indonesia ya minimalis begini. Nah maka agar manusia itu tidak lupa walaupun berbeda-beda, dulunya tetap satu. Jadi pelajaran Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya pelajaran Islam pertama kali dulu. Walaupun kita berbeda-beda, kita dulu punya nenek moyang yang satu, Nabi Adam Siti Hawa. Dan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa disimbolkan dalam satu bentuk namanya Jabal Rahmah. Makanya kita ini disuruh tengok Jabal Rahmah kalau pergi haji untuk mengenang masa lalu nenek moyang kita satu. Mau jadi Cina ya dari situ nenek moyangnya, mau jadi Arab ya dari situ, jadi Eropa juga dari situ, jadi Indonesia juga dari situ. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan ukhuwah basyariyah. Ini Islam ini sudah disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan, untuk tidak tersandra oleh masa lalu. Jadi untuk menjadi manusia masa depan, Allah sudah bikin resolusi agar kaum muslimin tidak disandra oleh masa lalu. Makanya kita cuma diminta untuk saling pengertian gitu aja. Arab ya kita pengertian lah, cantik ganteng nggak usah emosi. Karena nggak ada air. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalau nggak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng gitu aja. Ya kira-kira begitu, nggak ada dalilnya. Dan karena ini bukan rukun iman nggak usah dipercaya deh. Wong itu lita'arofu agar kalian saling pengertian. Cuman orang Depak memaknai saling
Mengenal kurang pas kalau menurut saya. Bahasa saling mengenal untuk ta'aruf itu nggak pas. Karena apa? Bahasa Indonesia mati ketemu bahasa Al-Quran. Ini biasa dalam rumus ilmu linguistik itu ada begitu. Kekalahan satu bahasa karena kalah tua. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kalah tua. Makanya bahasa Indonesia nggak sanggup menerjemahkan kunduran truk, nggak bisa. Nggak bisa. Dia mati dia. Pecirit itu udah nggak bisa. Iya. Ini dalam tataran ilmu linguistik memang ada masalah. Makanya ketika bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab mati. Lita'arofu bimakna saling mengenal, bukan saling pengertian. Karena kalau mengenal itu bisa menjadi masalah. Saya mengenal tikus tapi pengen mukul kepalanya aja. Saya kenal ular tapi pengen bunuh aja. Maka lita'arofu adalah saling pengertian. Eropa tinggi besar rambutnya merah, kita pengertian aja. Karena di sana musim dingin. Kalau dibikin kecil kedinginan mati, itu aja. Makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia karena kehilangan ultraviolet, pigmen kulitnya berubah, maka dia lari ke negeri tropis untuk berjemur. Maka sesungguhnya ketika mereka ke sini itu berjemur bukan pornografi. Kita aja yang ngeres kata.